Coach, kenapa bisnis saya mandek nih, Coach? Stuck nih. Bisa jadi karena kita lupa menerapkan prinsip 50-50. Dan itulah topik dalam episode kita kali ini. Selamat datang business leader di channel saya. Nama saya Dani dan saya seorang John Maxwell Team Coach. Dan saya sangat senang bisa membantu Anda membangun bisnis Anda dengan leadership tactics. Dan kali ini kita bicara yuk mengenai prinsip 50-50 saat bisnis Anda itu mandek. Dan apa sih, Coach, prinsip 50-50? Nah, ide utama dari prinsip 50-50 adalah keseimbangan, bahwa kita perlu menyeimbangkan antara upaya kita melakukan marketing dan upaya kita melakukan operasional. Nah, ceritanya begini. Jadi, kenapa saya mau mengangkat video ini dalam YouTube channel saya? Beberapa minggu lalu, saya lihat beberapa properti, ya. Jadi, ada yang di Jakarta Barat, ada juga di, di Serpong, di tempat-tempat lain, gitu. Dan karena dalam prinsipnya adalah kan beberapa klien saya itu mungkin Anda yang pengusaha juga ngalamin bahwa bisnis Anda sedang menurun, omset turun, dan memang marketnya memang lesu. Dan pada saat seperti itu bisa jadi kita perlu menggunakan kekayaan kita atau our wealth untuk buy, build, rent, atau buy, build, sell. Kita beli properti, kita bangun, dan kita jual atau kita sewakan. Tapi itu video yang lain deh. Nah, kita balik ke prinsip 50-50 saat bisnis Anda mandek. Jadi gini, waktu saya lihat-lihat properti, saya jadi teringat mengenai salah seorang klien properti saya zaman dulu. Saya punya beberapa klien di bidang properti developer. Jadi ada loh banyak pengusaha-pengusaha yang ramai di marketing. Waktu saya ingat banget ada pengusaha yang ramai di marketing, yang gemar banget, seneng banget di marketing. Mereka iklan di mana-mana, mereka ada di radio, mereka ada di majalah, mereka pameran di mana-mana, mereka ngejar yang namanya award, ya, penghargaan, dapat piala, dapat apa supaya bisa dapat exposure di media. Mereka sering lakuin open house, makan-makan dan seterusnya. Tetapi mereka stuck di operation. Mereka rajin, gila-gilaan di marketing, tapi mereka justru stuck di operation. Dalam hal properti bisa jadi mereka susah untuk ngurusin IMB, atau mungkin nggak terlalu ngejar masa IMB. Mereka nggak ngurusin benar-benar perhatian mengenai lahan, pembebasan lahan, atau penagihan dari orang-orang yang sudah mulai mencicil dan sebagainya. Dan akhirnya mau upaya mati-matian marketing pun tetap aja yang namanya customer atau calon-calon customer dengar-dengar desas-desus mengenai operation, dan akhirnya upaya marketingnya sia-sia karena penjualannya mandek, karena operationnya tidak diperhatiin. Nah, tapi juga ada pengusaha-pengusaha lain loh, pengusaha-pengusaha lain yang justru fokusnya bukan di marketing, tapi fokusnya di operation. Ini pengusaha-pengusaha yang sibuk bangun fasilitas nih, sibuk bangun gedung, sibuk bangun kantor, sibuk bangun pabrik. Mereka mikirin yang namanya, wah, kantor ini mesti kayak gini, kantor ini mesti begini, mesti ada ruangan ini, dan beli sistem operation yang high end, yang mahal. Mereka mikirin mesti mulai beli barang, stok barang dan sebagainya. But mereka stuck di marketing. Mereka tidak perhatiin marketing. Dan akhirnya dananya habis untuk bangun kantor, dananya habis untuk bangun pabrik, dananya habis untuk beli barang, tidak punya uang untuk marketing. Sehingga walaupun barang mereka bagus, sistem mereka bagus dan sebagainya, tidak ada customer atau prospek pun yang tahu. Nah, Anda bisa merasakan apa yang saya ceritakan nggak? Bahwa bisa jadi Anda juga sedang mengalami saat ini. Bisa jadi kita mandek. Kenapa? Karena kita tidak memahami atau tidak menerapkan namanya prinsip 50-50. Dan apa sih, Coach, prinsip 50-50 ini? Jadi gini, poinnya adalah dalam segala hal dalam bisnis kita perlu menyeimbangkan segala sesuatu. Pertama, dari sisi cash flow. Sisi cash flow, kalau Anda punya modal misalkan 1 miliar rupiah, pastikan Anda pakai itu 50-50. Oke? Budgeting. Misalkan 50-50, 500 juta buat bangun gedung, bangun macam-macam, atau misalkan 500 juta untuk operation setahun, 2 tahun. Anda planning seperti ini. Tapi jangan lupa untuk sisakan atau alokasikan dana sebesar 50% juga untuk marketing, untuk Anda promosi, untuk Anda mulai membeli customer baru Anda. Ya.
Jangan hanya semua dana digelontorin hanya untuk marketing, tetapi tidak punya dana untuk bangun sistem, bangun operation, dan akhirnya juga berantakan. Jadi mesti 50-50 tuh dari sisi cash flow. Yang kedua, dari sisi apa? Sisi waktu. Nah, kalau Anda pengusaha startup, dan Anda masih do everything by yourself, lakuin segala sesuatu sendiri, yuk sebelum Anda terlambat, atau sebelum Anda mulai perhatiin gagal ada masalah besar, yuk mulai bagi waktu kita 50 marketing, 50 operation. Artinya bisa jadi Anda buat default diary, jadwal khusus, jadwal yang sudah ditetapkan. Minggu pertama adalah saya fokusin masalah marketing, fokus saya marketing. Minggu keduanya saya fokusin masalah operation, delivery, gitu, pengantaran, ngurusin masalah penagihan. Fokus saya ke sana, dan kita imbangin. Jangan sampai nih, ya, waktu kita kebagi hanya kesedot hanya ke marketing, mikirin marketing, promosi macam-macam, promo-promo khusus di bulan-bulan tertentu gitu. Kita baru ngurusin operation waktu ada customer komplain besar, dan semua energi jadi kesedot dan berantakan akhirnya. Demikian juga sebaliknya. Jangan hanya ngurusin operation terus bikin sistem macam-macam, rapat macam-macam, lupa untuk jualan. Nah, itu juga bahaya. Jadi harus 50-50 dari cash flow, dari waktu, dan juga dari energi. Energi juga mesti 50-50 nih. Dari energi yang namanya kita pakai energi kita dari belajar dan untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Banyak pengusaha loh yang demen belajar. Tetapi apa yang mereka pelajari, mereka tidak terapkan. Atau yang pengusaha-pengusaha yang tipenya adalah, udah pokoknya hajar belai aja. Saya, coba aja dulu. Dan nggak pernah belajar. Dan akhirnya tidak seimbang. Jadi business owners, business leaders, dimanapun Anda berada, poinnya adalah, bisnis itu model kayak kita lagi naikin sepeda, lagi ngendarin sepeda. Sepedanya nggak usah mahal-mahal gitu ya, nggak usah sampai puluhan juta. Sepeda apapun itu ada 2 pedal di sepeda itu. Kita perlu menyimbangkan antara di minggu ini atau di hari ini kita fokus, kita ngayuh kayuhan yang namanya pedal yang namanya marketing. Kemudian nanti kita kayu kembali dengan operation. Marketing, operation. Terus-menerus sampai akhirnya sepeda Anda melaju ke depan dan sudah berada jauh dari titik start. Dan itu adalah wisdom kita hari ini. Semoga bisa membuat Anda jadi terinspirasi untuk bisnis jauh lebih baik dan keluar dari bisnis yang mandek. Dan kalau Anda senang dengan video ini, yuk bantu saya akan sangat senang sekali kalau Anda mau subscribe atau Anda mau share ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih, dan selalu ingat, everybody wins when a leader gets better. Bye-bye.